Cerita ini dimulai ketika pria dengan hati-hati mengamati kulit ini, lalu dia menggosok sebentar menyabut sehelai rambutnya, menatapnya seolah-olah dia udah dapat jawabannya lalu dia menebak, ini kulit induk babi. Lalu raja mengatakan, tidak, kau salah, kemudian ada seseorang muncul dengan tegap tinggi sang putri sangat tidak menyukainya. Karena barang siapa yang bisa menebak kulit hewan itu raja akan menikahkan sang putri dengan orang itu, pria itu napanya sangat profesional, dia mengambil kaca pembesar, lalu sang putri sangat khawatir takut pria itu mengetahui kulit hewan apa itu. Si pria menjawab, ini kulit dewa hutan. Sang putri langsung menoleh ke raja, lalu sang raja menjawab tidak kau salah. Bertingkah seperti raja pada umumnya kemudian ada beberapa pria muncul, mereka semua tidak bisa menebak kulit hewan apa itu. Mendadak seorang pria hutan aneh muncul, membuat sang putri merasa takut, karena dia selalu tinggal di hutan. Indra penciumannya melampaui orang biasa hanya dengan beberapa hirupan dia langsung tahu bahwa itu kulit kutu, seketika raja tercengang, senyumnya hilang, ada apa dengan keadaan itu? Bagaimana kulit kutu bisa sebesar itu? Ceritanya dimulai saat beberapa tahun yang lalu sang putri sedang duduk di tengah panggung untuk memainkan musik, meskipun dia menarik tapi penonton berpikir Purti seperti orang bodoh. Tetapi mereka tetap duduk di sana, mendengarkan dengan antusiasi, sementara ayahnya selalu sibuk main dengan kutu, di akhir penampilannya. Penonton dengan semangat tepuk tangan untuk Valet, melihat itu raja ikut tepuk tangan dengan acuh tak acuh, lalu segera kembali ke kamarnya. Dan dengan cermat dia mengamati hewan peliharaan kecilnya, raja bahkan membangun rumah mewah untuk kutu itu agar tinggal di dalamnya. Sangat mirip orang tua yang bermain jangkrik, hari-hari berikutnya, raja terus belajar tentang cara memperbaiki habitat si kutu peliharaannya. Bahkan dia mengabaikan kerajaannya sendiri, kutu itu tak sebesar kucup bunga, raja bahkan membuatkannya sepeda roda 3, setiap hari raja memberi makan sampai kenyang. Melatihnya menarik becak selama 1 jam, selama proses itu dia ada di keadaan yang paling susah, tak lama berselang 3 bulan telah berlalu. Ketika sedang makan bersama putrinya, raja bertanya pria seperti apa yang ingin kau nikahi. Putri dengan semangat menjawab, tidak perlu terlalu tapan. Tidak perlu berotot, pria seperti Bill Gates tak masalah, jangan khawatir saya akan mencarikan seperti itu, kata raja. Setelah makan raja bergegas membawa sisa makanan untuk kutunya, tapi kutu yang pada saat itu sudah seukuran anjing, makan dengan lahap raja melihatnya dan sambil membelainya. 3 bulan berlalu, karena makannya terlalu bergizi, kutu malang itu menderita tekanan darah dan lemak darah, bahkan organnya memburuk, si dokter yang memeriksanya melangkah mundur, karena takut melihat kutu itu. Karena kutu itu, ukurannya udah setengah dari kerbau, melihat makhluk seperti itu Tuhan pasti menyesal, telah menciptakannya. Setelah kutu itu mati raja merasa kehilangan seperti keluarga yang pergi, dia memeluk kutu itu, dan menangis terseduh-seduh. Karena dia ingin mengenang hewan peliharaannya, raja mengupas kulitnya, saat membantu putrinya untuk memilih suami. Dia memberitahu semua pria yang ada di kerajaan, siapa yang dapat menebak hewan apa itu, raja akan memberikan putrinya untuk dinikahi sebagai hadiah. Segera itu berita menyebar dengan cepat, setiap pria, tua maupun muda ikut berpartisipasi. Tapi tidak peduli apa yang mereka katakan, jawaban mereka semua salah, sang putri tidak bisa menerima kenyataan, bahwa pria hutan ini menemukan jawabannya. Putri berlari ke teras untuk melompat, tetapi dengan nasihat ayahnya, Valet tidak punya pilihan selain mengurungkan niatnya. Putri sangat enggan dibawa pria hutan itu, pria itu membawa sang putri menuruni tebing, karena takut putri akan terjatuh. Maka sang putri memegang erat-erat leher pria hutan itu, sejujurnya, pada waktu itu sang putri akan menuju ke rumah pria hutan itu, kenyataannya tidak ada jalan keluar, ketika mereka sudah sampai di rumah, di sana ada 4 kamar tidur, dan 1 ruang tamu dengan peralatan yang diatur dengan unik. Setiap inci ruangan itu membuat sang putri merinding, sesampainya sampai di tempat tidur, di sana tidak ada apa-apa selain tulang berulang yang berserakan di tanah. Sekarang Valet merasa takut untuk mati, lahir dengan istimewa di kerajaan, bagaimana dia bisa hidup seperti ini? Di tebing di mana burung bahkan mau untuk buang kotoran, di situ Valet meringkuk di lubang kecil, dengan wajah putus asa, yang lebih membuatnya terpuruk. Putri berpikir, pria hutan apa memang berpikiran sesederhana itu. Dia tidak menunjukkan gairahnya ketika dia ingin menyenangkan dirinya, dia menyeret putri ke dalam gua untuk melakukannya. Suatu hari dia melihat harapan di seberang tebing, harapan itu muncul dari mereka semua si pemain sirkus, gadis itu merasa kasihan pada Valet. Dia meminta anaknya menyelamatkan Valet dengan tali,
Anak itu membawa Valet dengan tali menyeberangi tebing. Tetapi diketahui oleh indera penciuman pria hutan yang sangat sensitif, pria hutan mengejar mereka, tetapi mereka berhasil memotong tali tepat waktu. Pria hutan itu jatuh ke dalam hutan yang tak berujung, mereka dengan sesenang hati berpelukan, kemudian Valet dengan senang hati pulang dengan kereta, tetapi sutradaranya belum ingin pria hutan itu mati, dia muncul dengan tubuh yang tidak terluka, tak butuh waktu lama semua orang sirkus dibunuh oleh pria hutan itu. Hanya tinggal Valet sekarang. Untungnya pria itu masih memiliki perasaan kepada Valet, membiarkan sang putri tetap hidup, tetapi dia ingin menggedongnya. Aksi kejam Valet dimulai. Valet segera memotong leher pria hutan itu. Kemudian Valet kembali ke kerajaan dengan lumuran darah, melihat putrinya yang menyedihkan, raja menyalahkan dirinya sendiri, dan berlutut di depan putrinya, raja ingin menebusnya, dengan menyerahkan tahta kerajaan kepadanya. Jangan lupa untuk subscribe dan like-nya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.